Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'du. Selamat pagi kelas 9 semuanya. Kembali kita di pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Dan kita masih melanjutkan pembahasan pekan kemarin, yaitu tentang past tense. Dan hari ini part kedua, bagian kedua atau bagian terakhir dari pembahasan kita di past tense. Dan hari ini kita membahas tentang pola kalimat negatif dan interrogatifnya. Okay, let's begin our lesson today by reading Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Oke, start share screen-nya. Untuk past tense part 2. Oke, kalau sudah terlihat ya, part kedua. Nah, bisa kita lihat di sini pembahasan kita adalah seputar kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Apa itu kalimat negatif? Kalimat yang menyatakan tidak. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang bertanya. Nah, kalau pekan kemarin kita kalimat pernyataan positif yang menyatakan bukan bertanya, bukan pula kata tidak, tapi kalimat positif. Apa itu kalimat negatif dan interrogatif kita pelajari di sesi kali ini. Baik, sebelumnya kita review sejenak. Ini yang kemarin kita pelajari pekan lalu ya, pola kalimat positif. Rumusnya adalah subjek itu adalah I, you, we, they, he, she, it. Verb 2 itu kalimat perubahan yang sudah berubah kata kerjanya, tambah objek. Ini rumusnya sederhana saja ya, simple past tense, namanya juga simple ya. Contoh kalimatnya adalah he itu subjek, ate itu makan, kata kerja kedua dari dari eat ya. Dari eat, ate tulisannya. He ate banana, they ate banana. Nah, kemudian yang menggunakan was ini kalimat verbal ya, kalimat yang menggunakan verb. Kalimat yang tidak menggunakan verb disebut kalimat nominal. Nah, contoh rumusnya adalah subjek be ini to be ya. Masih ingat ya yang I, he, she, it menggunakan was, you, we, they menggunakan were. Itu ditambah adjective. Adjective ini kata sifat atau kata keterangan. Ya. He was famous, they were famous. Ya. He ini subjek, was ini to be-nya he, karena I, he, she, it menggunakan was, you, we, they menggunakan were. Nah makanya they menggunakan were. Famous ini terkenal. Oke, ini yang kita review sejenak. Mengulang yang kita bahas pekan lalu. Nah, yang pekan ini, hari ini pertemuannya adalah kita menggunakan pola kalimat negatif. Rumusnya juga sederhana saja. Subjek tetap I, you, we, they, he, she, it tetap ya. Nah, tetapi ditambah dengan did not atau bisa disingkat dengan didn't. Nah, ini tidak berubah. Menggunakan did not ini semua subjek, baik I, he, she, it, you, we, they menggunakan did not. Nah, ditambahnya dengan pola kalimat kata kerja pertama, verb 1. Jadi dia kembali bukan lagi ate tapi eat, ya, bukan lagi ate tapi eat. Kembali ke verb 1 setiap kata negatif. Ditambah objeknya, contohnya ini ya. He did not atau he didn't eat banana. Dia tidak makan pisang. Atau they tetap ya, they didn't. Nah, makanya ini bisa ditulis, boleh ditulis did not, boleh ditulis didn't. Sama aja artinya, ini singkatan aja ya. They didn't eat banana. Jadi, baik he, she, it, I, you, we, they itu tetap menggunakan didn't. Tapi ingat, berubahnya adalah di verb-nya. Tidak lagi menggunakan verb 2. Kalau di kalimat positif menggunakan verb 2, maka di kalimat negatif dia menggunakan verb 1. Balik ke verb dasar, ke kata kerja awalnya. Ini untuk kalimat verbal ya. Untuk kalimat nominal juga rumusnya hampir sama, tapi tidak menggunakan did. Dia hanya menggunakan to be, subjek, ditambah to be-nya was atau were, ditambah not, ditambah adjective. Contohnya, he was not famous. Kalau dia positif, jadi dia he was famous. Tapi kalau negatif, he was not famous. Dia tidak terkenal. They were not atau weren't. Nah, ini bisa disingkat juga. Was ini bisa disingkat dengan wasn't. Were not ini bisa disingkat dengan weren't. Ya. They weren't famous. Mereka tidak terkenal. Oke, ini rumusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Oke, selanjutnya kapan menggunakan didn't? Didn't atau did not artinya tidak. Itu digunakan untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu atau keterangan tidak. Contohnya lagi nih tambahan. I didn't read newspaper last night. Saya tidak membaca koran dari malam. Oke, ini rumusnya yang tadi, kalimat nominal. Ya. Kalau kalimat verbal dia rumusnya yang bertambah didn't atau did not semuanya sama, tapi kalau yang kalimat nominal dia berbeda. Kalau I, he, she, it dia tetap menggunakan was tapi ditambah not, was not atau wasn't disingkatnya. You, we, they dia were not atau jadi weren't disingkat. Nah ini bedanya kalimat nominal dan verbal untuk kalimat negatif. Oke, contohnya lagi untuk kalimat nominal ya, contohnya ini I wasn't sick yesterday. Saya tidak sakit kemarin. They weren't angry last night. Mereka tidak marah tadi malam. We weren't at cinema last night. Kami tidak berada di bioskop tadi malam. She wasn't fat when she was 5 years old. Dia tidak gemuk ketika dia berumur 5 tahun. He wasn't famous when he was senior high school. Dia tidak terkenal ketika dia SMA. Oke, ini contoh ya, tambahan contoh untuk nominal. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya yang negatif ini. Nah, selanjutnya karena hari ini kita juga kemungkinan terakhir pembelajaran sebelum PTS nanti, nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan ini mudah-mudahan nanti mudah dikerjakan saat PTS. Interrogative sentence pattern, ya, pola kalimat interrogatif atau pertanyaan. Ya, kalau kada tahu pertanyaan, pertakunan, betakun. Ya. Rumusnya juga sederhana saja. Di setiap kata verbal, kalimat verbal, kalimat yang ada verbnya itu diawali kata did. Lagi-lagi ini sama dengan negatif, semua I, he, she, it, you, they awalannya menggunakan did jika mau bertanya. Yang ditambah subjek, ditambah verbnya juga menggunakan verb 1, kembali ke verb 1, ditambah objek. Ditambah kalau ada keterangannya. Ya, misalnya keterangannya tadi malam, kemarin, bulan kemarin, minggu kemarin. Contohnya, did he eat banana? Apakah dia makan pisang? Did they eat banana? Tambahi keterangan misalnya yesterday, last night, dan lain-lain ya. Apakah dia makan pisang? Apakah mereka makan pisang? Ini untuk kalimat verbal. Kalau untuk kalimat nominal, kalimat yang tidak ada kata kerjanya, maka to be, ini to be ya, maksudnya to be-nya duluan, was atau were. Apa yang membedakan nanti was atau were? Subjeknya. Ya. Subjeknya di sini yang membedakan apakah menggunakan was atau were dulu, makanya dikasih garis miring. Ya, ditambah adjektif, ditambah keterangan. Ya. Contohnya, ini contoh kalimatnya was he famous last year, misalnya keterangannya ya. Apakah dia terkenal tahun lalu? Nah, kenapa dia menggunakan was di sini di awalan? Karena he ini to be-nya adalah was. Tadi ada di samping ya, di sebelumnya ditampilkan layarnya, anehnya slide-nya. Were they famous? Apakah mereka terkenal? Oke, next. Ya, bagaimana cara bertanya menggunakan did? Nih, contohnya ya. Did you go to cinema last week? Apakah kamu pergi ke bioskop pekan kemarin, minggu yang lalu? Ini contoh kalimat pertanyaan. Oke, sekarang, nah ini penggunaannya. Kalau menggunakan did, ini semuanya. Untuk kalimat verbal, itu menggunakan did semuanya. Baik untuk kalimat negatif, pertanyaan, kalimat yang tidak, atau kalimat interrogatif, atau kalimat pertanyaan. Itu selalu menggunakan did semuanya ini. Hanya berbeda pada kalimat nominal, yang membedakan ada yang was, ada yang were. Baik di kalimat positif, ini tetap rumusnya tidak berubah. Di negatif juga tidak berubah, hanya bertambah not di sini, hanya bertambah not di sini. Di kalimat interrogatif atau pertanyaan juga tidak berubah, hanya saja was-nya di awal, were-nya di awal. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, let's go to the next slide. Bagaimana cara bertanya? Nah, ini diulanginya ya. Was I, was he, was she, was it. Kalau dia menggunakan were you, were they, were we. Ini kalimat bertanya. Oke, next contohnya ya. Were you sick yesterday? Apakah kamu sakit kemarin? Were they angry last night? Apakah mereka marah kemarin? Were we at cinema last week? Apakah kita ada di
cinema, di bioskop tadi pekan kemarin. Was she fat when she was 5 years old? Apakah dia gemuk ketika dia berumur 5 tahun? Was he famous when he was senior high school? Apakah dia terkenal ketika dia di usia SMA, saat SMA? Oke, ini beberapa contoh kalimat nominal untuk pertanyaan ya. Oke, kesimpulannya, ini summary kesimpulannya. Kalimat positif itu yang pekan kemarin lah, hari ini kita bahas lagi. Ini kita mengulang saja. Contohnya adalah subjek tambah verb 2, kata kerja kedua tambah objek. Itu untuk verbal. Untuk nominal, subjek tambah to be tambah adjektif tambah keterangannya, keterangan waktu. Sekarang yang negatif, kesimpulannya adalah subjek tambah to be untuk kalimat nominal ya, ini ya, kebaliknya. Untuk kalimat nominal tambah not tambah adjektif kata sifat keterangannya, misalnya handsome atau kind atau famous tadi. Nah, untuk kalimat verbalnya subjek tambah did not tambah did not ya. Ini untuk semua berlaku, semua subjek I, he, she, it, you, it, semua sama, tidak berubah. Tambah verb satunya, kata kerja awalnya, kata kerja pertama tambah objek tambah keterangan waktu. Interrogatif kalimat pertanyaan ya, ini kalau untuk nominal dia to be duluan, was atau were tergantung subjeknya ya. I, he, she, it menggunakan was, you, we, they menggunakan were, tambah adjektif, tambah kata keterangan, dan question mark, tanda tanya. Nah, selanjutnya did untuk kalimat verbal itu did duluan, sama semua subjek I, you, we, they, he, she, it sama, pakai did semua, tambah verb 1, kembali ke verb 1, tambah objek, tambah keterangan waktu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, nanti silahkan bertanya di komentar YouTube atau di GCR ya. Nah, ini kesimpulan contohnya untuk regular verbs untuk kalimat verbal. Kalau afirmatif ini positif ya, afirmatif ini positif sama dengan positif. I work, ini kata kerja kedua ya, kedua. Dia kalau negatif kembali ke kata kerja pertama. Ya, saya tidak bekerja. I didn't work. Ya, I didn't work. Kalimat pertanyaannya did I work? Ya, he worked ya, dan lain-lain ya. Perubahan ke kata kerja pertamanya di negatif dan pertanyaan. Sementara di kalimat positif atau afirmatif dia menggunakan kata kerja kedua. Oke, penugasannya mudah saja, insya Allah. Sudah kurangi penugasannya, yang asalnya masing-masing ini 10, saya jadikan 5 saja. Nah, untuk kalimat verbal, untuk negatif, antum tinggal mengisi ini dengan kalimat verbal. Ya, ada contohnya. Nah, she didn't go, she did not go. Nah, berarti tinggal sini kalimat negatifnya apa? Aku tidak memberitahumu yang sebenarnya karena aku takut kamu akan shock. I apa ya? Sesuai contohnya, sesuai dengan ini kata kerjanya di sini ya. Tinggal mengisi ini. Ini boleh antum download nanti di GCR, boleh langsung diisi di Word, atau tidak, kalau tidak ditulis saja di buku tulis, lalu dipoto, lalu dikumpulkan. Ini untuk kalimat verbal, ini untuk kalimat nominal juga sudah ada contohnya masing-masing 5. Ini ketutup ya, yang di bawah ini ada nomor 5. Ini untuk yang negatif, jadi ini untuk negatif ini 10 soal. Soal mudah saja nih, dikit-dikit yang antum isi ya. Ini kalimat nominal contohnya ini antum juga sudah was not ya. Ini saya lupa mengasih apa biru, harusnya not ini biru juga ya. Oke, selanjutnya ini kalimat interrogatif pertanyaan juga ada 10 yang harus antum isi. Ada contohnya ya. Why did you come home so late? Mengapa kamu pulang terlambat sekali? Nah, tinggal diisi di sini ya. Kata kerjanya sudah, antum tinggal mengisi to be dan subjeknya did dan subjeknya saja yang antum isi. Ya. Ini kalimat nominalnya juga antum isi was atau were-nya diisi di ini ya. Dan subjeknya diisi. Ada 5 juga nih ketutup satunya. Oke, thank you. Mudah-mudahan bisa dipahami. Thank you so much and good luck and have a nice day. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan sekali lagi mudah-mudahan semuanya tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, dan mudah-mudahan kita semua dipelihara Allah dari segala musibah. Let's end our lesson today. Let's close our lesson today by reading Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much. And kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.